Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya di sini nama saya adalah Muhammad Faidur Rahman, mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Teknik. Nah, di sini saya mendapatkan tugas dari dosen saya mengenai di mata kuliah metode numerik mengenai metode scan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai metode ini. Di antaranya adalah konsep dan cara menyelesaikan soal metode scan. Lanjut. Nah, di sini kita masuk ke pengertian. Pengertian sendiri artinya adalah metode scan merupakan salah satu metode terbuka untuk menentukan solusi akar dari persamaan non-linear. Terus juga metode scan ini melakukan pendekatan terhadap kurva f atau X dengan garis scan yang ditentukan oleh dua titik. Nah, terus kemudian nilai akar selanjutnya adalah titik potong antara garis scan dengan sumbu X. Nah, itu mungkin adalah pengertian secara garis besarnya. Lanjut lagi, tujuan dan fungsi. Jadi di metode scan ini ada tujuannya dan fungsinya. Yang pertama itu adalah tujuan adalah untuk menyelesaikan masalah yang terdapat pada metode Newton-Raphson yang terkadang sulit mendapatkan turunan pertama, yaitu X dalam kurung X f(action) itu ya. Nah, terus juga yang kedua itu fungsi metode scan adalah untuk menafsirkan akar dengan menggunakan diferensi daripada turunan untuk memperkirakan kemiringan atau slope. Nah, itu mungkin sekilas tentang tujuan dan fungsinya. Lanjut lagi, di sini masuk ke algoritma metode scan. Ada beberapa algoritma sebenarnya untuk metode scan ini. Mungkin saya akan bacakan dulu yang ini. Yang pertama itu adalah kita harus mendefinisikan fungsi X. Lanjut kita harus mendefinisikan toleransi errornya atau galatnya. Terus yang ketiga adalah taksir batas atas X dan batas bawah X I kurang dari 1. Terus tentukan lagi f sama dengan xi dan fxi kurang dari 1. Jika fxi sama dengan fxi kurang dari 1, maka iterasi tidak dilanjutkan. Ya, istilahnya adalah kita sudah mendapatkan hasilnya. Nah, tapi jika itu tidak sama dengan maka iterasi dilanjutkan sampai menemukan iterasi yang sama. Sampai menemukan fx yang sama. Terus juga yang kelima itu lakukan iterasi menghitung nilai taksiran akar selanjutnya dengan xi ditambah 1 sama dengan xi yang awalnya kita dapatkan dikurang dengan hasil yang sudah kita kerjakan. Nah, terus yang terakhir yang keenam adalah iterasi berhenti jika RH kurang dari atau sama dengan ES. Nah, mungkin maksudnya di sini adalah hasil yang kita hitung tadi akan berhenti jika hasilnya kurang dari atau sama dengan galat. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa cara penghitungan untuk metode scan ini. Yang kedua ini adalah secara penjelasannya aja ya, bukan secara berurutan kayak tadi. Yang dimana ini adalah mengambil dua titik dulu, titik awal misal X0 dan X1. Nah, ingat bahwa pengambilan titik awal ini sebenarnya tidak disyaratkan alias pengambilannya secara sembarang boleh gitu. Setelah itu hitung X2 menggunakan rumus yang di atas, maksudnya rumus yang sudah ditentukan. Nanti saya akan menggunakan cara ini dan kita akan bahas rumusnya. Nah, setelah itu hitung X2 menggunakan rumus di atas. Kemudian pada iterasi selanjutnya ambil X1 dan X2 sebagai titik awal dan hitung X3. Kemudian ambil X2 dan X3 sebagai titik awal dan hitung X4. Begitu seterusnya. Nah, jadi sebenarnya itu adalah pola yang berulang, yang dimana kita tadi menentukan X0 dan X1 secara sembarang dulu, baru kita hitung X2-nya atau kita cari X2-nya, baru setelah dapat kita baru menghitung iterasinya, yang dimana iterasinya yaitu X1 dan X2 kita gunakan sebagai titik awal, terus kita mendapatkan X3-nya lagi, lalu berlanjutlah sampai menemukan R yang cukup kecil, maksudnya galat yang cukup kecil, atau menemukan kesamaan di antara yang saya jelaskan di algoritma sebelumnya tadi. Nah, contoh soal. Kita masuk ke contoh soal. Di sini nanti akan saya menggunakan software Excel dan saya akan menggunakan algoritma kurang lebih ya seperti saya jelaskan tadi. Ya, soalnya adalah fx sama dengan fx pangkat 3 dikurang 9x
ditambah 17x dikurang 4. Jadi saya mengambil titik awalnya x0 nya negatif 1 dan x1 nya adalah 3. Langsung saja kita menuju ke Excel-nya. Oke. Kita sudah memasuki ke software Excel-nya, yang dimana kita akan mengerjakan soal tadi. Di sini ada soal yang sama seperti yang ada di PPT PowerPoint yang saya tampilkan di awal tadi, yang dimana soalnya tersebut adalah 4x pangkat 3 dikurang 9x ditambah 17x dikurang 4. Jadi kita mengambil x0 nya itu sebagai negatif 1 dan x1 nya itu sama dengan 3. Itu sebenarnya gak ada syarat dan boleh sembarang gitu istilahnya ya. Nah, jadi kita mulai dari iterasi 0. A ini adalah sebagai x1 dan B ini adalah sebagai A ini adalah x0 dan ini adalah x1. Nah, dan C ini sebenarnya adalah menghitung nantinya x3 untuk melanjutkan perhitungan yang ada di sini. Nah, jadi kita menggunakan konsep yang ini, yaitu mengambil dua titik awal misal x1 dan x0 dan x1. Ingat bahwa pengambilan titik awal tidak disyaratkan alias pengambilan secara sembarang. Setelah itu dihitung x2 menggunakan rumus di atas, kemudian pada iterasi selanjutnya diambil x1 dan x2. Nah, itu akan berulang. Jadi setelah itu kita melakukan referensi di sini. Yang pertama itu nanti kita definisikan x-nya, terus definisikan toleransinya, batas atas dan batas bawahnya. Baru nanti kita hitung. Ini adalah cara menghitung x. Ini adalah untuk menghitung x3 nya. Nah, coba masukkan ke sini. Biar bisa kita gunakan juga. Nah, yang pertama tadi kita definisikan fungsi x-nya, yaitu ini. Terus kita definisikan toleransi error-nya. Nah, sebenarnya toleransi error ini bisa dipakai dan bisa enggak, tergantung kita memakai algoritma yang mana. Terus untuk taksir bawah atas x dan x bawahnya, ini adalah kita anggap yang negatif 1 dan bawahnya adalah 3. Terus kita menentukan nantinya menghitung iterasi ini bila fx sama dengan f yang ini sama, otomatis iterasinya akan terhenti. Jika tidak, maka akan berlanjut. Nah, dan yang poin nomor 5 ini adalah menghitung x3 nya. Nah, seperti itu. Mungkin kita coba saja langsung. Yang pertama tadi kita di iterasi 0, terus kita definisikan batas atas batas bawahnya, terus kita langsung ke sini. Fa ini maksudnya adalah f sama dengan x-nya itu sebagai a. Jadi kita masukkan saja langsung rumusnya tadi, sama seperti soal yang ini. Terus b-nya juga, terus c-nya juga sudah. Nah, setelah itu baru kita masukkan rumus ini untuk menghitung x3 nya untuk melanjutkan biar iterasinya tetap berlanjut. Dan inilah hasilnya. Nah, yang ini ini. Nah, baru kita lanjut lagi ke iterasi selanjutnya. Lanjut ke iterasi 1. Oke, berarti seperti yang dialgoritmakan yang setelah ini tadi, berarti kita pakai x1 dan x2 nya. Ini sebagai, kita tulis saja langsung sini C5 berarti C5. Oke, dan di sini berarti x2 nya itu adalah yang ini. Berarti dia 5 ya. Nah, sudah. Baru kita turunkan saja langsung ini juga.
Berhubung nilainya sudah ada, kita turunkan yang ini. Nah, baru kita iskan ke ini. Nah, jadi bagaimana agar kita mengetahui iterasinya ini berhenti dan mendapatkan hasilnya? Seperti yang dijelaskan tadi dan di sini, untuk jika fx ini dan ini sama dengan ini, maka iterasinya akan terhenti. Maka kita akan cari hal tersebut. Ini kita langsung otomatiskan saja. Sorry. Nah, terus ini juga kita lanjutkan. Belum apakah ada yang sama? Empat lima tiga tiga 97662 4533397. Nah, masih belum sama, masih sisa satu yang belum sama. Kita lanjutkan, berarti kita drop ke bawah. Nah, jadi ketika kita drop ke bawah, kita menemukan hasil yang dimana f dalam kurung xi tadi sama dengan f dalam kurung xi dikurang 1. Yang ini sama dengan ini, dan ini juga sama dengan ini. Jadi 453397652, 453397652, 45339777652. Dan ini pun juga mendekati galat yang paling kecil gitu. Atau bisa kita lihat di algoritmanya, jika yang ini lebih kecil sama dengan dari galat yang sudah tersedia. Nah, mungkin jadi bisa kita kesimpulan bahwa maka salah satu akar persamaan dari adalah 0,453397652. Nah, jadi ini adalah jawabannya. Mungkin kita beri tanda bahwa itu adalah penyelesaiannya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atas penjelasan saya. Saya akhiri video saya kali ini dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.